Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul video kali ini sahabat yaitu Stop Bicara Dasar Orang Kampung. Ada apa dan kenapa? Ikuti terus ya videonya biar gak gagal paham. Oke, sobat tercinta, seperti ini kondisi di kampung, perkampungan, dan ada apa dengan orang kampung atau wong diso. Nah, seperti biasa, pernahkah Anda mendengar kata-kata dasar wong diso ya, atau orang kampung? Nah, biasanya kita pernah mendengarkan di sebuah sinetron atau mungkin di film. Tapi dalam dunia nyata hati-hati ya bicara seperti itu. Mulai sekarang stop berbicara dasar orang kampung. Karena ada apa dengan orang kampung? Apalagi ini untuk masyarakat perkotaan, khususnya para generasi muda sekarang. Hati-hati kalau tidak ingin ada sandal melayang ya. Kamu bakal dikaplok sandal, maka mulai hari ini stop berbicara seperti itu. Kenapa? Jawabannya? Yuk ikuti terus videonya. Dan saat ini mari kita ajak Anda untuk menelusuri kehidupan orang-orang di pedesaan ya, atau uripe wong desa pegunungan, karena rumah saya adalah di ujung pegunungan utara Pacitan. Jadi di pucuk gunung ya, istilahnya itu di pojok paling desa. Sebenarnya seperti apa keadaannya? Mungkin di era tahun 90-an ya, di era 70-an, mungkin orang kota masih membanggakan diri dengan hal-hal yang ada di perkotaan ya, dengan fasilitas umum yang lengkap. Namun untuk sekarang, kata-kata istilah pedesaan atau wong deso itu sangat tidak cocok untuk diterapkan, karena apa yang dibanggakan di kota zaman dulu sekarang itu sudah terpenuhi semuanya di pedesaan. Bahkan tentang hal perekonomian di desa ternyata lebih unggul daripada perkotaan. Nah, langsung saja tak ajak sobat semuanya untuk mengerti atau menelusuri atau menonton langsung cara kehidupan yang ada di pedesaan, khususnya ada di Pegunungan Utara Kabupaten Pacitan. Yus kayong ini kahanane neng Gunung Pacitan. Nah, ini tokonya Mbak Ana. Nah, jangan salah ya sahabat. Jadi di sini walaupun di sini tuh sudah ada fasilitas lengkapnya, dan ini juga bisa dibayar kalau mungkin sobat nggak punya uang cash zaman sekarang, itu sudah melalui dompet digital. Nah, bisa melalui aplikasi ya, bisa menggunakan Brimo atau mungkin Dana atau ShopeePay, dan juga ada QRIS ya. Sekarang itu banyak sekali penjual-penjual yang menggunakan barcode ya dari pembayarannya melalui QRIS saja. Jadi bisa pas dan tidak usah membawa uang cash kemana-mana. Lebih amannya lagi membawa handphone saja. Seperti itu ya guys. Oke sobat, dan ini video ini penting ya, karena untuk menjelaskan atau mengedukasi bagi generasi muda sekarang. Perlu diketahui karena banyak yang belum tahu bahwa penduduk perkotaan atau yang menduduki di pusat ibu kota itu berasal dari kampung. Ya, mulai dari presiden dari Soekarno, kemudian Soeharto ya, ada Gus Dur, kemudian SBY, dan lain-lain. Semuanya itu berasal dari kampung sahabat, termasuk para menteri dan juga para gubernurnya. Semuanya itu berasal dari kampung desa, termasuk artis-artis ibu kotanya yang sering tampil di TV. Itu semua juga orang kampung ya. Seperti Natasha Wilona yang cantik, wow, itu dari Kalimantan sahabat. Dan juga seperti Soima, kemudian ada Inul Daratista ya, Dewi Persik, dan lain-lain dan sebagainya. Tentunya semuanya adalah orang dari desa, orang dari kampung. Jadi hati-hati ya sekarang. Ini karena banyak sekali ini untuk para generasi muda yang belum tahu, mengira bahwa pejabat-pejabat yang di Jakarta itu orang Jakarta. Bukan ya guys. Jadi orangnya semuanya itu dari kampung. Dan koyong ini kahanane seperti inilah ya kehidupan di desa. Di sini itu kenapa kok kota Pacitan sepi? Nanti tak sepil beberapa waktu mendatang ya, nanti tak jelaskan. Soalnya ini banyak YouTuber yang datang ke Pacitan tuh katanya wow, kotanya gelap banget katanya gitu. Gila gitu ya. Kalau Pacitan katanya gelap banget, padahal di sini tuh udah ada PLN ya.
Dan jangan salah, sekarang itu semua rumah-rumah di sini tuh sudah pakai jaringan WiFi dan juga kalau tidak terjangkau dengan kabel fiber optik tentunya bisa menggunakan Starlink sekarang itu ya guys. Jadi banyak internet langsung didapatkan dari jaringan satelit. Jadi tidak mengandalkan provider yang menggunakan tower. Nah seperti inilah ya suasananya di pagi hari neng desa pegunungan. Koyong ini keadaan nih. Nah ini kalau hari pasaran dudulan hasil bumi ya, seperti jahe, kemudian ada kunyit ya, ada lengkuas berasalnya dari sini, kemudian kelapa, pokoknya segala macam dari hasil bumi, hasil pertanian. Nah kalau skala besar biasanya pedagangnya itu langsung ke lahan atau ke ladang ya, tapi kalau hanya skala kecil ini penjualnya ditempatkan di pinggir jalan kayak gini. Kemudian pedagangnya atau bakule iki sing mubeng. Bahasane piye? Bahasane penake ngono wae ya. Nah sobat, kenapa sekarang itu pasar-pasar jadi sepi? Perlu diketahui dan dijelaskan di sini ya guys. Kalau pasar sepi memang kehidupannya itu sudah berbeda dari zaman dahulu. Nah kalau zaman dahulu kan semuanya mengandalkan di pasar tradisional atau mungkin di kota-kota besar ya. Misalnya kalau membeli handphone, membeli TV atau membeli perhiasan emas dulu kan harus ke kota-kota kabupaten. Nah sekarang di toko sekitar itu sudah lengkap, sudah ada. Selain itu juga online. Kayak aku nek tuku brambang, tuku bawang ya atau bumbu dapur nek isi nek pasar biasanya lewat Shopee ya. Tuku brambang lewat Shopee, tuku udang ya lewat Shopee, tuku lauk ikan kering itu juga lewat Shopee, lewat Lazada gitu. Kenapa kok gitu? Karena isi nek. Jadinya lewat Shopee aja atau mungkin lewat marketplace yang lain. Nah, masyarakat di sini setelah penjualan tadi langsung dibelanjakan kayak gini. Nah, di sini sudah lengkap ya guys tokonya. Ini tokonya Mbak Ana. Kebetulannya Mbak Ana lagi keluar ini. Nah, di sini sudah lengkap. Ini ada segala kebutuhan bumbu dapur dan kebutuhan rumah tangga ya, aksesoris, perabot semuanya sudah ada di sini. Jadi kalau pas tidak ke pasar nggak usah jauh-jauh gitu loh maksudnya ya. Itulah alasannya kenapa pasar sekarang itu sepi. Dan sekarang di toko sekitar rumahku walaupun di desa ini sudah lengkap ya, sedikit-sedikit itu lengkap, dilengkapi kayak apa ya, kayak Indomaret, kayak Alfamart gitu. Tapi ini lebih ya, karena kalau Indomaret itu kan hanya kebutuhan ya kayak gitu ya. Tapi kalau di sini kan lengkap. Misalnya ini ada toko, ada peralatan pertanian juga. Di Indomaret kan nggak ada. Dan ini aksesorisnya juga ada di sini. Dan ini para kebutuhan mbok diwor atau para ibu-ibu perdasteran. Nah ini biasanya kumpulnya para mbok-mbok ya, para emak-emak itu di sini. Pergombalan. Kita sepil ya dagangannya Mbak Ana ini, ada perabot-perabot. Nah selain ini ya guys, di sini itu sudah masuk lopernya. Jadi kayak gini, ini adalah peralatan rumah tangga, ada caping gunung dan segalanya. Dan di sini hati-hati, walaupun di desa ini CCTV itu ada di mana-mana guys ya. Di tempat, di kebun ya, di depan-depan pertokoan kayak gini, di depan rumah, di kebun-kebun porang itu hati-hati, jangan
apa ya namanya, ojo sembrono gitu ya, walaupun di desa ini juga ada CCTV-nya, karena internetnya dari mana gitu ya, jaringannya dari mana. Sekarang itu sudah ada yang namanya Starlink. Jadi perlu diketahui, walaupun di ladang, di kebun itu ada Starlink, dan Starlink itu bisa langsung jaringan koneksi WiFi, dan itu bisa dari internet ya. Jadi Starlink itu jaringannya itu dari satelit, internetnya satelit maksudnya. Sorry ya. Jadi tidak menggunakan tower gitu. Jadi langsung dari satelit yang di atas. Makanya hati-hati, ojo ojo apa namanya? Ojo ingak-inguk ya. Dan termasuk buat sobat yang mungkin datang dari luar kota Pacitan ya, mau masuki kota Pacitan, biasanya berhubung karena keadaan mungkin sepi, lengang ya, jalanan di Pacitan yang begitu sepi, Anda main terobos aja ya di setiap perempatan atau di rambu-rambu lalu lintas. Nah, itulah sebabnya banyak sekali kasus tilang elektronik berlaku di Pacitan. Jadi, jangan sepelekan atau jangan anggap walaupun di kota kecil ya yang notabene-nya itu sepi atau lengang, Anda sebaiknya harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, daripada setelah 2 atau 3 hari Anda akan dipanggil ya, karena nomor Anda sudah terdeteksi secara elektronik melalui CCTV. Nah, itu demi keamanan, kenyamanan, dan tentunya kita lebih bisa menikmati keindahan kota wisata Pacitan. Seperti itu ya guys. Kahanane atau cuacanya seperti ini ya guys, di tempat kami sangat cerah, sejuk, menyejukkan. Lah ini pagi hari ini para penjual ini ngenteni Pak Didik ya. Ngenteni bakul ceritanya ngono, kita lihat aja nanti seperti apa dan jualannya kayak apa aja. Biar sobat tahu, ini bukan pasar loh guys ya, ini bukan pasar tapi di desa. Pasarnya itu di Tahunan Baru dan juga di Gemaharjo. Kalau pengen melihat atau pengen menonton seperti apa kondisi pasar tradisionalnya di sini di Tahunan Baru dan Gemaharjo, tonton video saya yang lalu ya. Ini ada beberapa video, maka dicari aja, itu ada pasar tradisional baik di Gemaharjo ataupun di Tahunan Baru, biar tahu kondisi pasarnya. Ini di jalanan, jadi para penjual dan pembeli itu tidak usah ke pasar, jadi cukup di pinggir jalan saja. Ini gambar aku ki. Lah ini namanya Pak Didik ya, yang baru datang. Ini pembelinya empon-pon. Lah ini mobilnya Mas Wahyu. Ini mobil hasil porang. Jadi kalau naik demok mobil ini gatel ya, soalnya bahannya dari porang. Ayame lali. Aja sing halus sing kasar. Piro sing iku? Apa ajang iki? Ajang iki. Lemper kajang daun biyen. Zaman Majapahit ngene iki ya. Yo apet ya. Gimana sih carry ya? Ora mampir kono. Video mbok jah. Ora foto video.
sing ning lebo golek ora karuan. Disemprot sik lho. Iki jadi timbul ora disemprot. Sing dijupone nek nyamak. Mungkin ning jero pulang kae Oke, juga banyak komentar, nah tetangganya di mana dan rumahnya di mana gitu ya. Itu rumah lo guys itu ya, di bawah-bawah itu termasuk rumahku juga di situ ya, di bawah pohon-pohon rindang itu rumahku. Kemudian di sana ada bos porangnya, bos si coplok ning kono kayak omai, juga ada peternakan susu di daerah sana itu pusatnya sapi perah ya, atau susu, penjual susu atau pemproduksi gitu ya istilahnya. Jadi semua perputaran ekonomi itu luar biasa. Oke, tadi saya menyinggung tentang perekonomian di pedesaan itu tidak kalah dengan perkotaan. Karena apa? Pertanian di sini sangat berbeda dengan pertanian di dataran rendah. Di Pegunungan Pacitan ini hasil buminya luar biasa. Nah, selain bisa menjual hasil porang seperti ini, jadi tidak hanya satu komoditi pertanian saja, namun banyak sekali. Nah, selain porang di sini juga banyak komoditi lainnya. Kalau ini Mas Wahyu ya, Mas Wahyu baru pulang dari pasar. Nah, ini coplok Mbok Jah, Bu Ijah ya. Ternyata jual coplok ini harganya luar biasa loh guys, hampir 1 juta loh ini. Ada porang, kemudian juga ada banyak banget. Karena sintinggah nih. Dan ini dihargai sekitar Rp13.000 per kilogramnya. Nah, kita bisa membayangkan kalau misalkan kita jual 50 kilo aja, itu sudah lumayan ya buat jajan sehari-hari. Dan tadi saya menyinggung tentang komoditi apa saja yang ada di Pegunungan Kabupaten Pacitan ini. Nah, sahabat, di sini pertaniannya sangat berbeda dengan di dataran rendah. Di sini boleh dibilang lumintu karena jualnya itu macam-macam ya, aneka. Tidak hanya satu komoditi saja, namun banyak sekali macam yang bisa dijual oleh para petani di sini. Nah, di sini selain bisa menjual hasil pertanian, selain tanam padi, singkong ya dan palawija yang lainnya, di sini juga banyak sekali komoditi yang lain seperti empon-empon ya, ada jahe, kemudian ada kunyit dan lengkuas ya. Kemudian juga ada porang seperti ini dan tanaman-tanamannya. Dan termasuk bambu itu juga bisa dijadikan duit gitu ya. Dan kayu sengon, biasanya lahan-lahan yang tidak bisa ditanami atau tidak sempat menanami tanaman palawija, ini biasanya ditanami kayu ya. Ada kayu pinus, kemudian juga ada sengon dan sejenisnya. Nah, itu bisa dijual sewaktu-waktu, tentu akan menambah perekonomian ya, atau meningkatkan perekonomian para petani di wilayah Pegunungan Pacitan ini. Misalnya ikut belanja nih. Satu pinter nih kok. 6 sak loh kok. Jual. Coplok sak Kilo 11. dan juga inggon kuwi. Lem.
Lagi gedang. Kowe nanti kowe. Dan sobat, di sini juga paket lengkap ya. Pas di depan ini adalah bengkel Mas Wahyu. Jadi buat sobat yang mungkin dari perjalanan jauh kebetulan bannya bocor ya, motornya bocor, bisa tambal ban di sini. Dan juga isi bahan bakarnya juga. Jadi nggak usah khawatir ya kalau Anda mungkin ada kendala di jalan. Setengah jam Nih itu sepil yuk, itu sepil. Ampol kok mesannya. Bayaran. Rambut cek. Sampai nopo kemana ngono? Kapan? Siki bro. Ya Mas. Tanggal pegal aku iki ora jelas iki. Kita soalnya undangan yang Sekolah. Berapa belum? Aku ini jenis kumpulan sekolah. Sekolah sih uang sing paling kesek dhewe ora. Oke guys, kita ikuti ada Ibu Yayu. Kira-kira Ibu Yayu beli apa ya? Ini keponakan dulu jane ya. Apa? Itu apa we? Hampir mah aku yuk. Ya aku berkokono kok. Lauk ratuku. Ayam. Turun. Bu. Ya bukaan sepilan anu. Sepilin apa yang ready? Perlautan oh. Ambune. Keras. Alhamdulillah sehat. Sobat Senusantara, ya seperti itulah ya kehidupan sehari-hari masyarakat perkampungan desa khususnya yang ada di pegunungan Kabupaten Pacitan dalam kesehariannya. Dan masyarakat di sini kalau jam-jam segini pada aktivitas, ada yang di ladang, di kebun, di sawah, kemudian yang ada di pasar ya, dan semuanya disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing. Dan mulai saat ini stop berbicara dasar orang kampung. Jadi jangan menghina orang kampung ya. Camkan kepada putra-putri Anda atau mungkin generasi mendatang agar lebih berhati-hati karena semuanya terpusat di kampung. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Lestari.